Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terkira. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa engkau di sini. Ikhlas cintamu pada manusia, bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu dengan sederhana? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terkira. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa engkau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak dan Ibu peserta pesantren Ramadan virtual pimpinan daerah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran dan kekuatan, serta puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Rasulullah, suatu hari saya teringat tentang bagaimana beliau menyampaikan kepada sahabat tercinta, dua orang sahabat bernama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita tentang seorang yang belum hidup di zaman Rasulullah, yang nanti baru akan lahir di zaman setelah Rasulullah wafat, yaitu Uwais Al-Qarni. Kepada kedua sahabat radhiyallahu anhuma, Rasulullah berpesan, kelak jika engkau menemui laki-laki ini, maka saran saya memintalah kepadanya sebuah doa agar Allah mau mengampuni dosa-dosa kalian. Padahal kedua sahabat ini termasuk al-mubasysyiruna bil jannah, termasuk di antara para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa Rasulullah masih berpesan kepada mereka untuk meminta fadilah barokah doanya dari seorang waliullah bernama Uwais Al-Qarni? Siapakah dia? Apakah keutamaannya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dikabarkan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seorang waliullah yang namanya terkenal di langit meski dia tidak tenar di bumi. Dia adalah seorang miskin, seorang pemuda miskin yang hidup di pedalaman Yaman, yang hidup dalam kesusahan, bukan seperti kita. Hidup dalam kesusahan dan sedang merawat ibunya yang sakit. Kita ketahui bahwa suatu hari ibu Uwais Al-Qarni ini pernah meminta, wahai anakku, jika saya ibumu ini meminta sesuatu padamu, apakah engkau akan mengabulkan? Wahai ibu, katakanlah apa yang engkau inginkan. Uwais Al-Qarni, anakku, ibu ini hanya ingin kelak sebelum ibu meninggal, ibu bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Masya Allah. Ibadah haji di zaman itu tentu tidak mudah sekarang, baik secara finansial, persiapan fisik, dan lain-lain. Pada saat itu seorang pemuda miskin Yaman ini, jangankan unta yang besar dan gemuk, seekor keledai atau khimar pun dia tak punya. Maka dia sedih, pusing, bagaimana saya bisa mengabulkan permintaan ibu. Tapi demi birrul walidain, baktinya pada seorang ibu, pada suatu hari dia punya ide. Uwais Al-Qarni ini memiliki satu ekor anak lembu yang kecil kurus, yang tentu saja kalau dijual atau ditunggangi untuk berangkat ke Makkah tentu tidak akan mampu. Maka kemudian dia memiliki ide, dia naik ke atas bukit ya, naik ke atas bukit, tentunya bukit ini sangat tandus. Jangan bayangkan bahwa bukit-bukit di padang pasir ini seperti bukit di Gunung Kidul ya, atau bukit di Indonesia yang banyak tumbuhan dan tentu sejuk rasanya udaranya. Uwais Al-Qarni ini kemudian membangun sebuah kandang sederhana di atas bukit yang itu diperuntukkan bagi lembu kecilnya yang kurus itu. Buat apa? Semua orang heran.
Untuk apa kamu membangun kandang di atas bukit? Bukankah sudah ada kandang bagi lembu kecilmu itu di rumah? Maka kemudian Uwais Al-Qarni selama 8 bulan ke depan, ternyata dia itu latihan gendong anak lembu kurus ini naik turun bukit. Ketika lembu itu sudah kenyang maka dinaikkan, dimasukkan ke kandangnya yang di atas bukit. Tapi ketika jam di mana saatnya lembu itu harus diberi makan dan minum, maka Uwais Al-Qarni ini akan naik ke atas kemudian menggendong lembunya turun untuk diberi makan, diberi minum. Sekiranya cukup akan digendong lagi ke atas bukit. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Dan ternyata latihan ini, upaya-upaya ini ternyata untuk melatih fisiknya bagaimana kelak setelahnya dia bisa menggendong ibunya berjalan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah ya. Karena semangat yang luar biasa, birrul walidain mungkin nggak akan kenal lelah. Tapi kalau sekarang mungkin di zaman kita disuruh seperti itu ya, mungkin habis itu ya kena syaraf kejepit ya. Tapi semangatnya luar biasa. Itulah semangat para sahabat, para tabi'in dan para aulia. Bagaimana cintanya mereka kepada Allah, bagaimana mereka cintanya pada Rasulullah dan pengabdiannya kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka setelah selesai 8 bulan dan dia merasa cukup kuat untuk menggendong ibunya ke Makkah, bersiaplah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ke Makkah. Maka perjalanan itu dilaluinya dengan menggendong ibunya tanpa lelah. Istirahat, berjalan kembali, istirahat, berjalan kembali. Sampai kemudian bisa menunaikan ibadah haji di Baitullah. Dan ketika tawaf, mereka berdua ini berdoa. Lalu Bapak Ibu tahukah apa yang doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni ini? Dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah ibu saya. Ya Allah, ampunilah ibu saya. Ya Allah, ampunilah ibu saya." Hanya doa itu yang diulang berkali-kali. Sampai kemudian ibunya bertanya, "Wahai Uwais Al-Qarni, bagaimana dengan dirimu sendiri? Kenapa kamu hanya mendoakan ibumu?" "Wahai ibu, jika doaku terkabulkan, engkau dimaafkan oleh Allah dan masuk pada surga, maka cukup ridhomu yang akan menolong saya agar saya bisa masuk ke surga bersama ibu." La haula wala quwata illa billah. Ya, kekuatan iman, tingkatan iman yang paripurna sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga pada saat musim haji saat itu, Allah kemudian karena ibunya sudah ridha, Allah kemudian mengabulkan, Allah mengabulkan doanya ibu, di mana ibunya ini berdoa, "Wahai Allah, tolong beri kesembuhan kepada anak saya." Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit yang kalau di Indonesia itu namanya apa? Jadi badannya itu ada belang putih-putih, ya, ada belang putih-putih. Sehingga pada saat itu juga belang-belang putih yang ada di tubuh Uwais Al-Qarni ini berangsur berkurang sehingga bersisa sedikit di tengkuknya, bulatan kecil putih. Dan ternyata apa? Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Allah memiliki kehendak, kenapa Allah menyisakan sedikit tanda putih yang ada di tengkuknya, di bagian tengkuknya. Ternyata tanda itulah yang kemudian dijadikan tanda sebagai pengenal oleh sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi ketika itu karena sudah mendapat arah-arahan dari Rasulullah, kapan kira-kira pemuda ini akan datang, di tahun apa, di zamannya siapa, dan bagaimana ciri-cirinya, maka dengan mudah akhirnya dua sahabat radhiyallahu anhuma ini menemukan Uwais Al-Qarni. Kemudian sesuai apa yang diminta oleh Rasulullah, kedua sahabat ini meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Doa yang sangat makbul, yang sudah disebutkan oleh Rasulullah bahkan sebelum Uwais Al-Qarni sendiri ini terlahir. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang seperti Uwais Al-Qarni ini tidak menutup kemungkinan dan bisa jadi juga masih ada di zaman-zaman pada saat kita hidup saat ini.
Kalau boleh saya berbagi cerita, bulan Februari kemarin, ya masih sekarang April, Maret, Februari, belum 2 bulan genap yang lalu, saya mendampingi rombongan umroh yang diantaranya ada seorang nenek, ya, seorang nenek yang mohon maaf, beliau ini merupakan amanah dari seorang kiai kepada saya. Ustazah, saya menitipkan seorang jamaah dari salah satu daerah di Jawa Tengah, kabupaten di Jawa Tengah, kepada Ustazah. Jamaah ini bukan dari keluarga yang mapan, bukan dari keluarga yang berkecukupan, tapi betul-betul dari keluarga yang sangat sederhana. Tolong dijaga, didampingi ibadahnya. Maka karena amanah itu, bismillah, saya pun menjalankannya dengan baik. Singkat cerita, nenek ini memiliki penyakit yang sudah komplikasi, yang menyulitkan beliau untuk berjalan dengan normal seperti jamaah-jamaah yang lain. Akhirnya setiap langkahnya ke masjid, setiap langkahnya untuk tawaf, sa'i, beliau harus dibopong, yang pada akhirnya beliau terpaksa tidak kuat melanjutkan ibadah umrohnya sampai akhir dengan cara normal. Akhirnya beliau harus saya gandeng ketika tawaf, sebelum akhirnya sa'i harus kita dorong. Sepanjang perjalanannya melakukan tawaf, memutar Ka'bah sebanyak 7 kali, apa yang beliau sebut, dan itu membuat hati saya bergetar. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku. Ya Allah, dengan bahasa Jawa, paringilah anak saya panjang umur, paringilah anak-anak saya rezeki yang cukup. Semua doa-doa kebaikan untuk anak-anaknya itu disebutkan. Pada saat itu karena kami sama-sama beribadah, saya nggak sempat bertanya, kenapa selama 7 putaran itu nenek itu hanya tanpa berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi ini kebalikan. Kalau Uwais Al-Qarni tadi mendoakan untuk ibunya, nenek ini berdoa untuk anak-anaknya, jumlahnya 9. Muter 7 kali itu dari A sampai Z, yang disebut adalah anak-anaknya. Ketika sudah sampai di hotel, saya beranikan bertanya, Nek, boleh saya tahu kira-kira apa rahasia yang ada di balik doa-doa nenek tadi? Akhirnya beliau cerita, Ustazah, saya ini orang miskin. Saya janda sekian belas tahun dan harus menghidupi 9 anak yatim. Anak-anak saya 9 semuanya hanya sampai mengenyam pendidikan dasar. Hanya 1 atau 2 kalau nggak salah yang sampai pada pendidikan SMP, menengah tingkat pertama. Tapi anak-anak saya ini anak-anak yang soleh. Satu kali pun mereka tidak pernah berkata atau melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati saya. Ibu, Bapak, ini real. Saya tidak mengada-ada, nggih. Saya tidak mengada-ada. Ini real cerita di zaman sekarang. Bahkan keberangkatan saya sampai di Tanah Suci Makkah Madinah hari ini adalah upaya mereka ini patungan, iuran. Mereka ini orang-orang miskin, orang-orang yang sangat sederhana. Mereka orang-orang susah, tapi mereka bersaudara patungan demi bisa membuat saya senang. Itu yang dikatakan oleh beliau. Maka seketika itu saya, ya Allah, saya merasa sangat kecil sekali. Kalau jamaah lain mungkin dari biru manapun ya akan mengenakan biaya untuk jasa dorong dan sebagainya. Maka ketika saat itu semua, saya bersama jamaah yang pada waktu itu adalah rombongan pimpinan pusat Aisyah, kami semua saling memahami dan bagaimana kami saling tolong-menolong, bagaimana bisa mendampingi, bagaimana bisa menyelesaikan, membantu nenek ini bisa menyelesaikan ibadahnya selama di Tanah Suci tanpa kami meminta upah atau ganti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya dan teman-teman kemudian merenung. Masya Allah, putra-putranya nenek ini bukan orang-orang yang belajar di pesantren, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang-orang yang memiliki pendapatan yang signifikan. Ini adalah orang-orang sederhana yang hidup di desa, yang hidup di zaman di era modern, di mana orang-orang pintar, orang-orang yang bergelar
sarjana, bergelar, bahkan mungkin sebagai guru ngaji, sudah berani berkata kasar, sudah berani bersikap tidak santun kepada orang tuanya, yang mana pada zaman ini hal-hal semacam itu hampir-hampir dianggap sebagai suatu yang lumrah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, bukankah Allah sudah memerintahkan kepada kalian, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harusnya kalian, saya, panjenengan semuanya berbuat baik. Imma yablughanna, orang tua kita ini kelak akan mencapai masa tua, lansia, dan andainya berada di bawah naungan kita, tinggal bersama kita, dalam bimbingan kita, tanggung jawab kita, ahaduhuma, salah satu di antara mereka, au kilahuma, atau keduanya, baik ayah maupun ibu, fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah katakan kepada mereka halah, wala tanharhuma, apalagi sampai menghardik, jangan dihardik. Wa qul lahuma, katakanlah, bersikaplah, bermuamalah kepada mereka qaulan karima, dengan perkataan-perkataan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari kisah Uwais Al-Qarni ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya bahwa menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang beriman, bahkan dijamin oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang pilihan yang kelak masuk surga. Bahkan doanya dikatakan sebagai doa yang mustajab. Bahkan seorang sahabat yang mubasyiruna bil jannah sampai diminta untuk meminta doanya, ternyata tidak harus menjadi orang kaya, ternyata tidak harus menjadi orang yang punya kekuasaan, tidak harus menjadi orang yang punya jabatan, bahkan tidak harus menjadi orang yang punya pendidikan tinggi. Seorang Uwais Al-Qarni ini, kita ulang lagi, adalah seorang pemuda yang sederhana. Tapi sebaliknya, setiap hari kita menyaksikan di layar TV, kita membaca di media massa, kisah tentang anak-anak yang menelantarkan kedua orang tuanya, kisah orang tua yang kemudian harus mati di tangan anaknya. Bahkan tidak sedikit di antara kita hanya demi kepuasan duniawi, hanya demi jabatan, kesibukan dunia yang tidak akan ada hentinya. Di antara kita tidak sedikit yang kemudian menitipkan orang tua kita ke panti jompo, ke panti asuhan, diasuh oleh orang lain. Padahal kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, pada saat kecil kita menangis, dia tak sakit hati. Kita buang kotoran, dia bersihkan tanpa minta imbalan. Kita bangun di tengah malam, mengganggu tidurnya, dengan senang hati dan bahagia mereka memberikan ASI terbaik untuk anak-anaknya, mendoakan untuk kita yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Jadi kesempatan untuk menjadi orang soleh itu datang bagi siapa saja, yang miskin, yang kaya, semuanya punya kesempatan. Ada sebuah syair lagu lagi, yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati, yang kaya jangan berbangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya.
Dari itu bertakwalah, dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharta. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.